di tanaman hidroponik. Oh, Jadi sementara ini saya masih sayuran segar. sayuran segar. Oke, jadi orang order langsung ke saya segar, saya petikkan, saya cabutkan, saya langsung antar. Mantap. Jadi kalau kita sendiri di Kalimantan juga ada lapak khusus. Kita yang punya produk, justru yang lapak offline apa online? Offline. Oh. Setiap hari buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Sleman. Ketemu lagi dengan saya Tetra Budiarto di podcast Bincang UMKM, masih dari pameran potensi daerah Sleman yang ada di Alun-Alun Dengung tanggal 1 sampai 10 November 2024. Siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa, dua Sri Kandi yang luar biasa dari Forum Kalurahan UMKM Kalitirto. Sugeng siang Ibu Ningrum. Sugeng siang Mbak Tetra. Sugeng siang Bu Eni ya. Bu Eni, nggih sugeng siang Ibu. Nggih matur nuwun sekali rawuhnya. Kita ngobrol-ngobrol santai sambil semu-semuan. Listriknya mati nih. Iya. Nggih, jadi izin saya matur ke Bu Ningrum. Saya ngaturinnya siapa? Bu Ningrum. Bu Ningrum, nggih. Iya. Beliau ini malah Pak disangka reunian sama saya. Putranya teman sekolah anak saya SMP dulu. Iya. Nah, tidak pernah bertemu di UMKM, ketemu-temu di sini. Sekarang Jadi pejabat UMKM sekarang. amin. Bu Ningrum, kita tahu kan sekarang UMKM lagi in nih. Nah, setelah kemarin hebat di masa sebelum pandemi, dihajar oleh pandemi, sekarang sudah melewati beberapa tahun setelah pandemi. Boleh mau pilih diceritakan sedikit tentang kondisi UMKM di Kalitirto pasca pandemi ini dan sampai saat ini seperti apa ngaten Ibu? Oke. Monggo Bu Ningrum. Ya. Matur nuwun Pak Tetra. Terima kasih atas waktunya dan luar biasa sekali saya diberikan kesempatan untuk sharing di sini. Ya. Matur nuwun sangat. Sedikit saya cerita tentang UMKM Kalitirto karena kebetulan UMKM Kalitirto itu terbentuk juga tidak lepas dari kondisi pandemi. Sebelum pandemi apa setelah pandemi? Setelah pandemi. Setelah pandemi ya. Jadi saat pandemi lah, karena pandemi belum selesai waktu itu kan 2021. Dan pada saat pandemi itu juga teman-teman itu kan banyak sekali yang mau gimana dengan usahanya gitu kan. Dan pada saat teman-teman masih repot, masih terbawa dengan kondisi pandemi, terus akhirnya kami dengan kurang dari 10 orang waktu itu mencoba untuk yuk kita berkumpul ya, karena waktu itu yang Kapanewon sudah terbentuk tapi yang Kalurahan belum. Dan kebetulan di Kapanewon Berbah itu cuma Kalitirto aja yang belum ada waktu itu, sehingga ya udah kayaknya ini kita harus cepet-cepet ini untuk membuat UMKM di Kalurahan kita. Nah, singkat cerita terbentuk sampai akhirnya pada saat kita membentuk UMKM ini kita belum langsung dapat ACC nih dari kelurahan, jadi belum ada SK. Tapi kita tetap buktikan, kita tetap ke Kalurahan, kita ke Pak Lurah juga, Pak seperti ini bagaimana? Oh ya silahkan untuk dilanjutkan jalan, dan kita buktikan bahwa kami tetap berjalan walaupun kita belum di SK-kan. Sampai akhirnya kita menunjukkan beberapa kinerja kita, kreativitas kita, dan akhirnya dari Kalurahan memberikan apresiasi dan akhirnya SK itu turun. Nah, tahun berapa? Akhir 2021. Berarti perjuangan cukup lama ya, menunggu SK, membuktikan padahal di masa pandemi itu kan belum new normal, belum kan ya? Belum. Masih Jadi pandemi awal 2021 kita bentuk di akhir 2021 itu baru di ACC, dan tapi selama belum di ACC itu kita kegiatan itu kita selalu info ke kelurahan. Report ya. Kita report, kita info terus, kita berikan bukti bahwa kami itu yang kita cari itu memang kinerja kita aja yang kita akan membuktikan. Jadi untuk
apapun nanti hasilnya ya kita serahkan. Yang penting kita berusaha aja yang terbaik. Siap, wah luar biasa. Nah, Boleh tahu produk panjenengan yang mana ini? nah, kebetulan saya itu seneng nanam-nanam, Pak. Oke. Saya itu di tanaman hidroponik. Oh, Jadi oke. sementara ini saya masih sayuran segar. Sayuran segar. Oke, jadi orang order langsung ke saya Oke. segar, saya petikkan, saya cabutkan, saya langsung antar. Antar. Jadi Oh, kalau yang untuk kemasan, teman-teman ya. ya teman-teman. Jadi dalam kondisi yang sekarang misalnya PPD kebetulan ini juga banyak yang bentuknya kemasan ya. Kemasan, Jadi J. untuk yang fresh saat ini kami Tanaman gitu belum ya? belum, Memang saya banyak. saya belum Itu bisa. tanamannya apa aja, Bu? Dari sawi sejenis macam-macam sawi, Oke. karena sawi ada beberapa macam, termasuk kalau sawi itu yang paling sekarang lagi tren itu sawi pagoda sama kale, Pak. Kale itu Sawi kale. kale itu ratunya sayuran, jadi dia Oh. mempunyai gizi 4 kali sayuran biasa. Nah ini lagi Lagi in banyak ya. yang nyari karena di supermarket sekarang lagi susah nyarinya. Oh, Gitu. padahal panjenengan ada stok. Saya menanam. Luar Gitu ya. biasa. Cuman Gitu. dari pasang ini Google Map dari tempat saya ke Kalito berapa jauh ini? Nah itu lumayan. Itu jadi kalau mau order kan setiap hari kita harus pulang. Itu betul, Pak, masih di Masih ada di kendalanya, sana, nggih. J. Masih Itu di dalam apa di ada lahan khusus? di kebun di samping rumah. Jadi siapa aja bisa datang dan saya terbuka untuk siapa aja datang kapan aja monggo. Siap, siap. Kalau untuk yang sekarang yang kemasan kebetulan ini produknya Mbak ini tuh ada untuk yang Kemasan. ya, untuk yang kemasan nanti bisa tanya langsung dengan beliau. Siap, Nah, siap. kemudian produk unggulan dari Kaliterto itu ada yang spesial, Pak. Ini Dalam Ibu. keripik lompong. Oh, Wah, ini baru ada di tempat keripik lompong, kami, J. nggih. Dan kebetulan ini sudah sampai di hampir di seluruh Indonesia, ini sudah terkirim ke sana untuk oleh-oleh segala macam. Bahkan dari kelurahan sendiri sudah menganggap ini sebagai salah satu produk unggulan. Produk unggulan. Jadi kalau Pak Lurah atau timnya itu pergi ke Astonya tempat lain, ini. nah ini sebagai oleh-oleh dari Kaliterto. Oh, siap, siap. Wah, Nah, ini keripik lompong. sudah lengkap. Hanya Betul. stikernya Masih. kurang besar. Betul, oke. Jadi kalau kayak saya gitu mau baca mesti. Kangelan ya. Tapi tidak apa-apa. Ini rasanya pasti luar biasa. Boleh ini. dicoba, Pak. Boleh dicoba ya, Bu ya. Oke. Dicoba. Nanti kita coba. Oke. Oke, izin lanjut ke Bu Eni. Ya. Oke. Bu Eni, kalau di Kali Tirto itu Forkalnya sudah bermemberkan berapa anggota, Bu? Kurang lebih kalau di grup itu datanya ada 100 lebih. Terakhir di data itu sekitar 130-an. 130-an, J. Ya. Itu yang masuk ke member Forkal. Ya. Tapi di luar itu juga masih banyak tentunya ya. Masih ada yang ini ingin ikut J. karena mereka tertarik dengan adanya setiap event itu UMN sering ikut gitu. J. Jadi dan kita sendiri di Kaliterto juga ada lapak khusus untuk teman-teman mereka yang punya produk itu setiap hari bisa dititipkan di ini lapak. Lapak offline apa online? Offline. Oh. Setiap hari buka. Di daerah mana itu, Ibu? Masih di Berbah. Ya. Di Pasar Kliwon. Di area Pasar Kliwon. Ya. Lapak itu berupa toko atau semacam jajan pasar gitu. Jajan pasar itu dari jam 5 pagi sampai siang. Yang nunggu giliran. Yang nunggu yang pokok sudah ada. Jadi UMKM Kaliterto sudah punya 2 karyawan yang khusus dipercaya untuk menjaga itu. Sementara teman-teman itu tinggal giliran aja untuk membantu. Tapi itu produknya lebih ke jajan pasar atau ada yang pouch model begini atau? Seperti ini juga ada ya. Ada, jajan pasar juga ada dan kita banyak menerima pesanan, Pak, dari sekitar gitu. Baik pesanan snack untuk snack box sampai ke nasi box juga. Oh, siap. Nah, terkait snack nasi box nanti ada hal yang menarik nanti akan kami sampaikan. Masih di Bu Eni, teman-teman lebih banyak bermain di apa, Bu? Kuliner, fashion, craft? Kuliner ya? Kebanyakan di kuliner. Dari kuliner, dari anggota Ibu, kira-kira
yang sudah berizin NIB, PRT, halal sudah berapa persen? Kalau NIB itu sekitar 70% dia sudah punya NIB. Oh sudah ya, dari member Ya, vokal ya? ya, kalau untuk halal sama PRT itu sekitar 50%-an lah. Halal PRT sudah 50%. Ya, sekitar 50%. Mas, tapi karena kan dari dinas intens, dari instansi terkait, Ya. maksudnya tidak ada kendala di situ, Nje. Ya. Masih on proses aja berarti, Masih Nje. Ya, sedang proses, sedang jadi proses. belum semuanya memang terbit, tapi Ya. sudah banyak yang proses. Proses. Gitu. Nah, Bu Ning, Gencewu, banyak dikeluhkan, menurut saya sih masih menganggapnya itu rumor, Pak. Ya. Yang kami istilahkan dengan mental block. Okay. Apa itu mental block? Yaitu barrier atau apa kendala Penghalang yang dimiliki oleh para pelaku UMKM untuk maju. Ditawari PRT, suruh ngurus, nggak mau. Disuruh ikut BIMTEK gitu, daftar tapi nggak datang. Nah ini di Kalitirta sendiri masih menjadi rumor atau itu menjadi kenyataan? Sebagian memang iya Pak, apalagi Gitu, ya. Jadi kebetulan anggota UMKM di Kalitirta itu mayoritas itu generasinya sudah Sepuh. mohon maaf sepuh. Oh, jadi yang generasi yang sekarang itu yang masih muda untuk Brigade Ria itu malah sedikit sekali, sampai kita itu terkendala ketika mendaftar harus ngisi link. Nah itu menjadi kendala sendiri, kok sampai ngisi link ya. Kita kalau mau bikin acara ngelis dulu, ya, ngisi list di grup ya itu aja saya nggak bisa minta dilistkan kayak gitu ya. Itu sudah itu contoh sederhana ya. Untuk ngelis saja tidak semuanya mampu, apalagi sampai yang lebih dari itu. Nah terus ada lagi kendala Pak. Contohnya yang sekarang ini PPD itu kan acara rutin tahunan ya, dan itu ada di sini tempatnya. Tapi karena berubah sampai sini tuh luar biasa, itu butuh perjuangan untuk bisa. Ini penghormatan buat kami, panjang berjuang, Rawo langsung kemari. Makanya tadi Google Map ini harus berapa kilo ini. Nah makanya itu juga menjadi salah satu kendala bagi kami, karena kemarin sempat kita juga aktif ikut itu sampai pulang selesai malam kan Pak, dan itu sudah sepuh-sepuh. Terus terang saya pribadi rasanya kok ya saya mboten tega ketika ibu-ibu yang sudah tua bahkan udah usia di atas 60 itu semangat. Tapi masih aktif berkarya dan jualannya laku, laris gitu. Nitip juga di lapak tiap hari ikut acara apapun ikut Pak. Untuk kesini dia juga semangat aja. Pernah waktu yang tahun kemarin tuh ikut kesini bawa produk jatuh Pak, produk Jawa ya, itu saya tuh rasanya aduh kayak gimana gitu loh. Nah tapi semangatnya itu yang luar biasa, walaupun kami itu rasanya sing nom-nom gini itu juga malu sebenarnya ya. Wah, mereka yang sudah sepuh aja semangatnya luar biasa. Ya gitu, itu Pak. Malah justru membuktikan bahwa mental block di tempat jenengan itu hanya rumor. Karena sepuh-sepuh semangatnya masih ada. Kalau misalnya suruh ikut pelatihan karena ngisi link nggak bisa kan, karena bukan mentalnya, tetapi karena skillnya aja. Karena sudah sepuh masih butuh kepanjangan tangan untuk bisa ngisi link. Tapi semangatnya tadi dari pun Ibu kan masih membara begitu tuh luar biasa, karena tidak banyak yang seperti itu Bu. Nah menikah terkait tadi panjenengan ngendika snack box nasi box ya. Jadi kami kenapa membuat podcast ini, memang satu sebagai ajang silaturahmi kami ikut memeriahkan PPD gitu, dan ini kami jadikan sebagai awal untuk menggali informasi di UMKM masing-masing kelurahan, yang mana kedepannya 2025 kami berencana membuat kegiatan dengan judul itu ngaji UMKM wisata dan budaya. Jadi ngaji di sini tidak hanya bermakna pengajian, tapi bermakna mengkaji juga. Nah ini
karena setiap kelurahan berarti Sleman ada 86 kelurahan, setiap minggu sekali itu dihitung kurang lebih 2 tahun kurang sebulan baru selesai. Oke. 2 tahun, Ya. 2 tahun kurang sebulan baru selesai keliling. Nah, kegiatan itu hostnya satu, kami katakan ngaji karena dalam konteks pengajian hanya kita menyampaikan satu ayat lah ibaratnya, tapi selebihnya narasumber ini yang akan berperan untuk memberikan edukasi, diskusi gitu terkait dengan UMKM, masing-masing temanya berbeda gitu. Nah, tadi snack adalah saya di kunjungan itu memberikan beberapa oleh-oleh. Salah satunya adalah kami menyiapkan, sebelum ke snack, menyiapkan tenda, Bu. Kami punya tenda, yang mana tenda ini bukan hibah kepada Forkal, tapi tenda kami punya tenda bisa dipinjam oleh semua Forkal yang membutuhkan. Karena saya tanya kendala-kendala teman-teman yang lain, banyak yang terkendala pada saat expo ataupun kepingin expo tapi tidak punya tenda atau tendanya terbatas. Menikah itu bisa dipinjam free, gratis. Yang kedua, kami sedang membuat aplikasi berbasis web, yang mana ini untuk melingkan antara pelaku UMKM selaku seller dan pelaku pariwisata selaku buyers. Kenapa kami pilih kok pariwisata bukan yang lain? Pertama, Jogja sebagai daerah tujuan wisata. Wisatawan yang datang banyak dan pelaku wisatanya banyak. Wisata itu luas, meliputi tour and travel, hotel, restoran, untuk oleh-oleh, terus termasuk guide dan sebagainya. Itu sangat luas sehingga di sini kami berbedanya dengan kayak Shopee marketplace lain, kami lebih kepada pesanan jumlah besar partai. Itu kalau Shopee, kalau marketplace kan kalau kita pesen 100 kan repot, harus sekian balik nilai gitu. Nah, kalau ini link ini satu bisa untuk jumlah besar, kedua tanpa melalui admin. Jadi sekedar info dari tempat panjenengan masuk kepada link web kami tawarkan untuk pelaku wisata, ini butuh, itu langsung kontak sendiri, bahkan nego sendiri, bayar langsung, mau diantar di mana, kapan, bayarnya ke sana gitu, tanpa melalui kami. Nah, contoh tadi snack dan makan box, teman-teman pelaku wisata khususnya travel ini kan sering butuh snack, Bu. Sering butuh snack. Nah, yang saya harapkan dari Forkal itu bisa menjembatani untuk menyatukan produknya teman-teman sehingga menjadi suatu produk snack. Kan tidak mungkin di situ kami akan pesan lemper tempat Ibu A, Nogosari, Ibu B misalnya kan ngaten. Nah, ini kedepannya pas kami keliling itu kami akan matur, pada saat web itu kami lempar, begitu ada pesanan sudah ready snack dalam jajan pasar dalam bentuk snack box ngaten. Selain itu fungsi Forkal kalau demikian itu juga sebagai fungsi quality control. Ngaten, karena kan biasa UMKM kalau dipeseni 50 masih stabil, enak, begitu 100 saya nggak tahu apa karena diorderkan, apa karena susu, itu kadang kualitasnya berubah menikah. Nah, itu kedepannya kami ingin begitu. Nah, kira-kira mungkin Ibu Bu Ning atau Bu Eni bisa memberikan komen, tanggapan, masukan lah terkait dengan program kami itu kira-kira seperti apa untuk kami perbaiki untuk besok launchingnya biar sesuai gitu. Monggo Bu Ning Rumin. Wow, itu luar biasa ini ya, keren. Ini kesempatan khususnya bagi kami ketika selama ini kami pun
salah satunya dengan cara gimana ya caranya supaya produk teman-teman ini bisa laku, baik secara dari sekitar maupun yang lebih jauh lagi, karena dengan adanya program dari Pak Tetra barusan sampaikan, itu jelas itu akan sangat mendukung bagi kami, dan kami siap Pak untuk mendukung itu. Siap, wah alhamdulillah. Mungkin Ibu ada karena pada dasarnya setiap hari itu di lapak itu kayak produk makanan basah setiap hari ada disediakan, karena kita jual offline. Apabila ada snack box pesanan itu paling tidak order masuk itu satu hari sebelumnya bisa dengan item yang sama gitu. Iya. Jadi misal pesanan 100 box dalam waktu 2 jam 3 jam kita pasti tidak bisa. Jadi kalau untuk snack box, nasi box itu sehari sebelumnya. Nah, ini yang kami harapkan, kami coba bantu teman-teman pelaku wisata sementara, yang kebetulan saya kan backgroundnya travel, jadi saya link itu punya gitu, jadi tidak ngoyo-woro dalam jangkauan kami. Kebutuhan-kebutuhan teman-teman pelaku wisata ini bisa tercover dari UMKM. Kalau snack gak usah lah, ambil dari yang branded gitu, dari UMKM juga ada. Dan saya pernah melakukan Bu, saya ada 2 hal yang saya bisa cerita, yaitu terkait dengan snack. Terkait dengan snack, saya pesan dari UMKM. Dibagi di bis, kami sampaikan, Bapak Ibu, ini saya ngaturkan snack dari produk UMKM. Nanti mohon masukannya, dan berarti Bapak Ibu sudah membantu mensukseskan teman-teman pelaku UMKM dari Sleman. Kemudian tamunya ke Jogja, dan dari luar Jogja ke Jogja. Saya sampaikan, beliau dahar nerima itu nggak komplain, selama memang terbuka disampaikan produk UMKM begitu. Bahkan pas pandemi saya disupport sama waktu itu masih Wabub, Mas Wabubnya Sleman. Beliau berkenan foto itu beserta testimoni beliau, ucapan beliau dipajang di kardus untuk oleh-oleh khas Sleman. Tapi karena itu ada fotonya Wabub, saya tidak oleh-oleh sembarangan, tapi oleh-oleh untuk tamu-tamu meeting di hotel bintang. Itu ya alhamdulillah tidak ada komplain gitu. Berarti kan orang pakai produknya UMKM itu sebenarnya karena tidak beli karena ragu, karena tidak kenal mungkin. Itu di situ beliau ngendiko, Mas Wabub ngendiko, terima kasih sudah ikut ngarisi produk, udah ikut ngarisi oleh-oleh khas Sleman. Ada juga oleh-oleh Sleman enak, lezat, dan berizin edar. Itu ada, itu saya masuk di Hyatt, masuk di Marriott berapa kali, 5 kali apa berapa, itu ya dari teman-teman saya ambilin. Memang ya saya tanpa kurasi, tapi yang saya kenal saya kurasi sendiri. Oh ini udah izinnya udah ada, karena di situ berizin edar, jangan sampai tiba era izinnya gitu ngaten. Itu alhamdulillah terbantu sekali. Nah sekarang kembali ke Kalitirto itu, kira-kira kendala apa yang muncul di tempat panjenengan yang sering muncul dari teman-teman anggota khususnya? Apakah permodalan, apakah produk, mungkin pemasaran, atau apa gitu? Kalau yang sejauh ini masuk ke saya sih lebih ke marketing Pak, pemasarannya. Makanya salah satu alasan kami membuka lapak waktu itu yang saya anggap ini paling mendukung di antara yang lain itu, kita langsung take action-nya yang itu, karena memang itu yang paling dibutuhkan. Karena terbukti ketika sekarang ini sudah ada lapak, sudah ada sarana, kemudian awalnya juga masih 1-2 aja yang nitip, tapi begitu ngerti sudah mulai rame, sekarang teman-teman sudah banyak berani ya. Itu bukanya pagi sampai jam 10-11 gitu ya? Iya, jam 5 pagi. Nah itu closing jam 12 closing ya. Modalnya titip jual. Ya. Kalau teman-teman selain di lapak sendiri ada yang sudah masuk ke toko modern? Oh sudah. Ini contohnya yang ini sudah masuk di
banyak Pak, termasuk WH itu sudah masuk, kemudian di Pamela, kemudian di Amplas juga. Amplas yang bawah itu Nje. Ya, dan bahkan saya sampai gede-gede ketika saya tahu dari teman saya yang jualnya berapa, dijual berapa. Ini dari teman saya yang jualnya 12, sama langsung dijual 21. Wah, itu saya sampai wah. 21 di mana, Bu? Di WH. Oh, WH, Ya. WH supermarket itu. Iya, WH Ocean ya, kalau nggak salah. Oh, Kan ada 2. HH. Oh iya, HH objek wisata. Iya. Oh, dijual 21. Iya. Keren. Kalau produknya Ibu apa? Yang mana? Ini Pak, keripik kulit. Oh, keripik kulit. Nah, sementara di Ini ya, Bu. ya, ini di warung aja atau di outlet, sama saya sudah titip di roti murni itu. Tajem. Tajem ada. Roti murni yang tajem. Sama Bintaran. saya tajem sama yang di Mekuwo. Oh, Mekuwo. Ya, itu sementara di situ. Kemarin Siap. sempat nyoba masukkan ke pusat oleh-oleh yang ada di Jogja itu, belum ada konfirmasi lagi. Masih kurasi. Kendala yang panjenengan hadapi apa, Bu? Dengan kondisi produk panjenengan ini, kemasan seperti ini, di pemasaran kendalanya pun mau. Sebenarnya saya mau mencoba ini loh Pak, mungkin karena keterbatasan otak ya, maksudnya pola pikirnya kita mau mikir ada abot itu pas mulai ini Pak. Ngatan Je. Saya mulai capek. Oh, Kadang itu minta tolong sama tetangga, tolong dong saya didaftarin Gojek gitu, tolong saya didaftarin Shopee kayak gitu. Jadi karena keterbatasan inilah istilahnya mau mikir mulai misi link-link ya itu tadi loh Pak. Itu saya kendala saya di situ. Males sih lah intinya kayak gitu. Padahal kayak sepertinya ya dengan sama mbak saya masih jauh ya. Jauh lah, ini cucunya sih Mbak. Saya tuh paling males ini loh ngadepin saya ngadepin phone terlalu lama, laptop terlalu lama itu saya sudah mulai istilahnya malas. Jadi yang terakhir ini saya pengen nyoba yang Shopee itu Pak. Cuman ya belum ada waktu, belum ada yang daftarin. Nah, jadi belum bisa masuk ke Shopee. Tapi masuknya masih di mana sekarang? Kenapa? Masuknya di mana? Saya Gojek sama Grab aja. Berarti online ya, tidak dititip-titipkan belum? Belum, baru murni tadi ya. Oke. Segini berapa Bu, maaf? Kalau dari saya ini 13.000. Ya memang sebenarnya mungkin kompetitor panjenengan banyak, hanya menangnya jenengan kan jemput bola. Iya. Ya kayak yang lain cuma buka pasang lapak satu, orang datang, kalau nggak datang nggak bisa melakukan penjualan, panjenengan dititip-titipkan online juga kan. Nah, terkait tadi Bu Ning, beliau ngendika, "Wes aku males nih. Gojek marketplace gitu kan." Nah, sebenarnya di tempat panjenengan lebih dibutuhkan pelatihan tentang pemasaran online atau lebih dibutuhkan satu orang admin untuk membantu mengelola penjualan teman-teman sekalurahan secara online? Satu orang admin lebih efektif ya. Padahal selama ini yang terjadi bimtek semua ya Bu. Iya, dan itu udah selesai ya bubar. Itu nggak berkelanjutan. Itu kira-kira duit bimtek dengan untuk gaji admin gitu mungkin cukup berapa bulan ya? Makanya itu, dan pasti hasilnya akan jauh lebih efektif ketika itu untuk menggaji adminnya aja. Ya, pelaku bisa langsung menjual produknya. Gitu. Jadi bukan kendalanya produknya nggak laku dan atau tidak diminati, hanya tidak terkomunikasikan, tidak terdisplay secara online maupun offline ya. Iya. Selama ini saya terus terang offline aja. Oke. Ini contoh juga kenapa dibutuhkan admin. Jadi UMKM Kalitirto pernah digunakan untuk KKN salah satu universitas dan salah satunya ke medsos ya. Salah satunya Gojek waktu itu, bahkan kita itu sudah diberikan sarana handphone yang terkait, sudah langsung aplikasi juga sudah diajarin juga sudah, tapi yang nggak jalan Pak, karena memang
wah aku telaten nih kayak gitu, ada yang buka terus segala macam. Nah itu udah itu sudah bukti nyata itu, Iya, iya, makanya iya. kenapa saya langsung satu orang admin itu jauh lebih efektif bagi kami. Padahal kan admin sebenarnya mudah. Terima siapa kerjaannya memang admin, produk siapa tinggal cantolin, cantolin nanti ada order di WA Bu, ada order ini. Tapi kalau itu kan terkait dengan memasarkan melalui online, terkait dengan delivery-nya. Itu jadi kendala nggak? Artinya pakai apa? Paksel atau ngirim apa? Ngirim pesanannya secara ekspedisi gitu, jadi kendala nggak dengan para pelaku di sana? Kalau setahu saya dari teman-teman nggak ada keluhan, Mbak, jadi kan misalnya kadang kan kalau yang pesen di luar kota kan ini terus dikemas, terus pakai apa ekspedisi apa dikirim. Kalau itu bisa, tapi untuk mendaftarkan online-nya itu memasarkan online yang terkendala. Jadi gini loh, dulu sempat ada pelatihan Shopee juga. Tempatku itu sama si Gabul. Jadi pada saat kita mau mendaftarkan itu kan cuma contoh satu aja yang didaftarkan. Nah yang lainnya mengikuti caranya begini diarahkan memang dipandu. Akan tetapi bagi kita terkendala sinyal pada saat itu dipakai bareng-bareng kita nggak jadi. Terus pada saat pelatihan. Nah kita mencoba lagi di rumah ternyata gagal. Nah mau mengulangi itu kita sudah memang kecuali misal satu udah langsung jadi, terus kita cobakan ada orderan, caranya begini, masuk begini, cara mengemasnya begini. Nah itu mungkin salah satu bikin akun sekalian praktek kerjanya kita dapat uang. Nah itu kan bisa memancing kita untuk lebih aktif lagi di sini. Kayak kemarin saya jujur ya, Gojek dibikinin. Terus Mbak, ini saya coba order ya di tempatmu. Gini. Masuk ya. Akhirnya aku semangat. Membuatkannya itu aku semangat. Begitu masuk lagi, ping gitu. Ada lagi jadi semangat. Nah, pada saat kita lagi bikin aja belum sukses, belum jadi. Terus kendalanya banyak. Harus masukin ini lagi. Pusing kan, nggak jadi. Dan itu kelurahan yang terkendala banyak. Maksudnya karena sebut-sebut tadi itu ya. Jadi kalau belum jadi, istilahnya pada saat ada pelatihan, saya anggap itu mentah. Kita belum, akun kita aja belum jadi. Belum ada transaksi. Jadi nggak ada, kita memancing saya secara pribadi, ada orderan kayak gitu. Ya udah jadinya males. Mau masukin data lagi, males kayak gitu. Jadi kalau bisa kedepannya kalau memang ada pelatihan satu akun misalkan jadi misal pelatihan itu ada 10 yang mending fokusin aja 10 peserta ini semua jadi nggak perlu banyak peserta. Misal dibatasin 10 peserta 15 peserta tapi semua jadi daripada datanglah 50 peserta semuanya mentah nggak jadi juga percuma. Jadi kualitas ya, bukan kuantitas. Siap Ibu. Ngobrolnya kayaknya dilanjut lagi di Kalitirto ini. Iya, kita mengundang Pak Tetra untuk datang ya. Ayo kita tunggu. Karena mohon maaf terbatasnya waktu kan. Bayangin satu hari saya harus 8 karena 86 dibagi 10 8, lah anggap sehari 8 ada yang 1-2 yang tidak hadir. Terima kasih Bu Ningrum. Bu Ningrum tuh sama Bu Astuti sama berarti. Kan kemarin udah Bu Ningrum siapa? Sekarang Bu Astuti. Iya. Siap. Mudah-mudahan. Tapi di Forkal panjenengan sebagai saya ketuanya, panjenengan sekretaris. Ya mudah-mudahan semua yang tergabung di Forkal Kalitirto sukses, setidaknya bisa nyekolahkan putranya tekan luar negeri. Amin. Itu berkat doa Pak Tetra juga. Amin. Terima kasih Ibu. Sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dari Bu Ningrum sama Bu Eni yang harapan atau apalah yang bisa disampaikan di closing statement ini dari Bu Ning, monggo. Baik, terima kasih
waktunya. Yang pertama saya apresiasi Pak Tetra dengan pelaksanaan acara podcast ini, walaupun ini baru yang pertama. Dan dari awal juga ini acaranya kayak apa ya, nanti kayak apa itu kita juga sama-sama kita belum tahu. Ketika saya ditanya acaranya seperti apa, udah kita datang aja kita ikuti. Dan ternyata dari anggap aja 30 menit kita ngobrol ini, yang walaupun tempatnya itu ini gerah loh Pak, ini panas tenan loh ini. Tapi saya banyak insight dari obrolan kita di sini, dan ini juga menginspirasi kami bahwa ternyata walaupun kami dari jauh ini ternyata juga terpantau ya. Dan selama ini mungkin jarang sekali yang nanya ada kendala apa sih di Kalitirto misalnya gitu ya. Selama ini memang kami berusaha untuk melakukan yang terbaik itu dalam artian tidak membebani teman-teman dari UMKM Kalitirto sendiri. Karena dari awal saya udah cerita acara-acara yang kita ikuti itu mestinya mendukung kami, tapi kalau seandainya memang dirasa itu nantinya akan membebani, ya kami sudah dari awal sudah membatasi dulu untuk supaya teman-teman nanti jangan sampai pas sudah terjun ternyata mereka terbebani Pak. Jadi tidak semua kegiatan memang bisa kami ikuti karena memang dari pemerintah Desa Kalitirto sendiri yang selama ini tuh intens memberikan masukan ke kami, dan setiap kegiatan kami pasti kami sampaikan ke kelurahan, dan beliau pun dari pihak Pak Lurah maupun dari Ulu-Ulu juga menyampaikan hal yang sama. Silakan UMKM Kalitirto untuk maju berkembang mengikuti apapun kegiatan selama tidak membebani anggota-anggotanya. Oke, jadi terima kasih, dan saya harap kedepannya ini akan ada tindak lanjut dari obrolan kami nanti. Dari saya akan juga menyampaikan ke teman-teman juga bahwa podcast yang 30 menitan ini tuh ternyata akan ada tindak lanjut ke depan ya, jangan sampai hanya stop sekarang ini aja. Walaupun memang butuh waktu proses, tapi kami tetap walaupun pelan tetap melangkah lah. Betul ya. Matur nuwun Ibu, dari panjenengan mungkin ada closing statement. Ya, sama seperti yang disampaikan Mbak Ningrum ya, kita dari portal itu juga menerima misal ada masukan dari sini, tetap menerima apa seperti pelatihan-pelatihan yang diberikan ke portal kita, selalu memberi support dan bisa ikut mengembangkan apa yang menjadi bisnis kita selama di sini. Siap, baik. Terima kasih banyak Bu Eni, Bu Ningrum atas rawuhnya. Salam untuk rekan-rekan di sana. Mudah-mudahan kami bisa silaturahmi ke Kalitirto. Insyaallah, insyaallah Ibu. Ya, demikian para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Sleman. Kita cukupkan perbincangan dengan ibu-ibu istimewa dari Forum UMKM Kelurahan Kalitirto, dan kita akan berjumpa kembali di Bincang UMKM bersama kelurahan-kelurahan yang lain dari Kabupaten Sleman. Saya Tetra Budiarto untuk diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.